Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Hari ini masih bertemu kembali dengan Us Ambar. Us Ambar berharap anak-anakku semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat untuk kembali belajar bersama Us Ambar. Kali ini masih di tema 2 kegemaranku, di subtema 4 gemar membaca di muatan pembelajaran matematika di pembelajaran yang keempat. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia kali ini? Nah, sesuai dengan temanya gemar membaca, maka tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak akan mencermati gambar posisi duduk yang benar saat anak-anak membaca. Karena kalau kita saat membaca posisi duduk kita tidak benar, akan mempengaruhi juga kondisi tubuh kita. Jadi kalau kita mungkin membaca dengan tidur, itu bisa merusakkan mata. Kalau membaca dengan di tempat yang gelap, itu pun juga kita akan merusakkan mata. Maka yang pertama adalah Us Ambar akan menunjukkan gambar posisi duduk yang benar saat membaca. Kemudian tentang jarak antara buku dan mata itu juga penting ya. Karena saat kita membaca nggak boleh juga terlalu dekat, gitu ya. Karena itu juga untuk menjaga kesehatan mata kita. Yang kedua, Us Ambar akan menunjukkan gambar cara memegang buku yang benar. Ya, ini terkait dengan merawat buku, karena buku itu adalah jendela dunia. Kalau kita tidak merawatnya, wah akan tidak baik. Jadi harus benar-benar dirawat dengan baik. Maka nanti Us Ambar juga akan menunjukkan bagaimana cara memegang atau meletakkan membalik halaman dengan benar. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah cahaya. Ini juga penting sekali. Karena cahaya itu akan mempengaruhi bagaimana mata kita untuk bisa membaca dengan baik. Kalau cahaya yang gelap, mohon maaf, itu juga mata kita akan bekerja terlalu berat, ya, sehingga nanti mata juga akan menjadi rusak. Dan yang terakhir kita belajar kosakata. Bagaimana nanti kita akan membaca kosakata yang dibaca sesuai dengan suku katanya. Ya, yang dibaca sesuai dengan suku katanya, pemisahan suku katanya, sehingga nanti anak-anak akan tahu misalnya di kata sepeda itu ada berapa suku kata. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita siapkan, anak-anak siapkan ya PPD-nya, sehingga nanti saat melihat video tutorial Us Ambar, kalian langsung bisa mengerjakan tugas yang akan Us Ambar berikan. Nah, masuk ke dalam materi selanjutnya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Berikut adalah gambar yang menunjukkan posisi yang benar saat membaca. Nah, yang gambar pertama itu adalah posisi duduk yang benar saat kita membaca. Bagaimana posisi duduk kita yang benar? Yaitu badan kita tegak, ya, tegak, tidak boleh membungkuk, apalagi sambil tidur dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jarak. Gambar jarak antara mata dan buku yang benar. Badan tegak, kemudian jarak mata kita dengan buku harus benar. Berapa jarak kemarin? Adalah 30 cm. Nah, selanjutnya adalah cara meletakkan buku yang benar. Jadi tidak dipegang terlalu dekat, tapi diletakkan di atas meja dengan benar. Kemudian membalikkan halaman per halaman juga dengan pelan, lembut, sehingga buku kita akan terawat dengan baik. Nah, dan yang gambar yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah cahaya. Cahaya itu sangat penting. Jadi cahaya itu diarahkan di buku kita, ya. Nah, diarahkan di buku kita sehingga mata kita tidak terlalu bekerja keras saat kita membaca. Tentunya ini kalau kita membaca pada saat malam hari, ya, pada saat malam hari. Kalau di siang hari Us Ambar, ya mungkin kita bisa membaca di tempat yang tenang, mungkin di dekat jendela, gitu ya. Tapi kalau di malam hari ini yang penting, yang kalian harus perhatikan, bacalah dengan cahaya yang benar. Nah, tadi Us Ambar sudah menunjukkan ya 4 contoh cara membaca yang benar, dari mulai posisi duduk,
posisi jarak antara mata dan buku, cara memegang buku dan membalikkan buku yang benar, dan yang terakhir adalah pencahayaan yang benar. Nah, sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang membaca kosakata berdasarkan suku katanya. Kalian lihat di slide, ada gambar, di bawah itu ada kata yang sudah dipisah, diberi tanda strek sesuai dengan suku katanya. Kita baca yang pertama, ya, gambar meja. Mari kita baca sesuai dengan suku katanya. Kalau kita membaca sesuai dengan suku katanya, maka resapi di dalam hati. Jadi dirasakan betul, pemisahannya itu jelas. Misal kita hanya membaca meja, jari, topi. Nah, itu belum membaca suku kata. Kalau membaca suku kata itu benar-benar suku katanya dipisah dengan jelas, diberi jeda. Contoh, nanti kalian tirukan ya. Contoh yang pertama, meja. Berapa suku kata, Dek? Ya, 2 suku kata. Meja. Yang kedua, jari. Berapa suku kata? Ya, 2 suku kata. Jari. Kemudian topi. Berapa suku kata? Ya, betul, 2 suku kata. Topi. Selanjutnya, nah ini majalah. Berapa suku kata? Ya, bagus, 3 suku kata. Kemudian kaki, 2 suku kata. Kemudian baju, ya, 2 suku kata. Selanjutnya bunga, ya, 2 suku kata. Kemudian kuda, betul, 2 suku kata. Kemudian bola, bagus, 2 suku kata. Nah, diharapkan nanti anak-anak selain menghitung jumlah suku katanya, anak-anak juga bisa memenggal kata dipisah sesuai dengan suku katanya. Begitu ya. Nah, selanjutnya sudah tidak menggunakan gambar, nak. Sekarang kita akan langsung membaca. Kalian tirukan ya. Coba nanti setelah Usambar membaca, Usambar tidak akan menyebutkan jumlah suku katanya, tapi anak-anak akan menyebutkannya sendiri. Usambar contohkan. Mata, roda, jari, sepatu, sepeda, belajar, menari, menyapu, sehat, rumah, rapi, luas. Nah, Usambar sudah mencontohkan cara membaca kata berdasarkan suku katanya. Diharapkan nanti anak-anak bisa menghitung jumlah suku katanya. Kalau sekarang nanti pertanyaannya dibalik, diberikan sebuah kata, kemudian anak-anak harus bisa memenggal sesuai dengan suku katanya. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar apa, anak-anakku semuanya? Ya, betul, hari ini kita belajar bagaimana anak-anak mengetahui 4 posisi yang benar saat kita membaca. Dimulai dari duduk badan yang tegap, jarak antara mata dan buku, kemudian cara meletakkan buku dan membalikkan halaman per halaman, dan yang tidak kalah penting adalah cahaya saat kita membaca. Yang kedua, kita sudah belajar tentang kosakata. Kita telah belajar membaca kosakata berdasarkan jumlah suku katanya. Diharapkan nanti anak-anak bisa menghitung jumlah suku katanya, kemudian kalau ada kata, anak-anak bisa memenggal kata tersebut sesuai dengan suku katanya. Nah, sekarang tugas kalian, setelah melihat video tutorial ini, silahkan ambil BBD kalian, alat tulis kalian baca sebentar, kemudian kalian kerjakan tugas yang ada di buku BBD itu. Selain tugas mandiri juga dikerjakan untuk latihan soalnya. Nah, demikian yang bisa Usambar sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kalau masih ada yang sulit, silahkan anak-anak bisa menghubungi Gus Ambar. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.